Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ruby Mensafa Mianola Luna. Saya Celika Aulia. Saya Regina Rista. Masuk ke penerapan arus kas. Jadi, penerapan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas termasuk arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Tujuan dari laporan arus kas ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sumber dan penggunaan kas suatu perusahaan. Nah, laporan ini membantu pengguna informasi keuangan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan. Selanjutnya masuk ke arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan setelah mempertimbangkan semua pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi dan pertumbuhan perusahaan. Rumusnya ada free cash flow sama dengan operating cash flow dikurang capital expenditures. Nah, arus kas bebas ini sangat penting bagi investor dan analisis keuangan. Kenapa? Karena free cash flow ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang dapat digunakan untuk kepentingan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai waktu uang. Yang pertama ada garis waktu. Garis waktu itu adalah alat penting yang digunakan dalam analisis nilai waktu dalam representasi grafis yang digunakan untuk menunjukkan waktu arus kas. Yang kedua yaitu nilai masa depan. Nilai masa depan atau yang disebut VV, jumlah arus kas atau serangkaian arus kas yang akan tumbuh selama periode waktu tertentu bila dikompensasi dengan tingkat bunga tertentu. Nah, selanjutnya ada nilai sekarang atau PV, nilai arus kas masa depan atau seri saat ini. Yang ketiga ada pendekatan formula. Itu ada dua jenis bunga. Yang pertama bunga majemuk, itu terjadi ketika bunga diperoleh dari bunga periode sebelumnya. Yang kedua ada bunga sederhana, yaitu terjadi ketika bunga tidak diperoleh dari bunga tersebut. Baik, yang keempat ada kalkulator keuangan. Kalkulator ini sangat membantu menyelesaikan masalah nilai waktu. Pertama, perhatikan bahwa kalkulator keuangan memiliki 5 kunci yang sesuai dengan 5 variabel dalam persamaan nilai waktu dasar dan menunjukkan input kami di atas kunci masing-masing dan output VV di bawah kuncinya. Kelima ada nilai sekarang. Nilai sekarang itu adalah kebalikan dari menemukan nilai masa depan. Kita cukup memecahkan persamaan rumus untuk nilai masa depan agar PV menghasilkan rumus dasar nilai sekarang. 6 yaitu tampilan grafis proses diskon dan dapat contoh grafiknya. Dan ini menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan menurun dan mendekati 0 karena tanggal pembayar diperpanjang lebih jauh ke masa depan dan bahwa nilai sekarang turun lebih cepat pada suku bunga yang lebih tinggi. Pada suku bunga yang relatif tinggi, yang jatuh tempo di masa depan bernilai sangat sedikit saat ini, dan bahkan pada suku bunga yang relatif rendah. Dan yang ketujuh yaitu menentukan jumlah tahun N. Terkadang kita perlu tahu bahwa beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sejumlah uang tertentu dengan mempertimbangkan dana awal dan tingkat bunga yang akan kita peroleh dari dana tersebut. Kita juga dapat membuat rumus yang menggunakan logaritma, tetapi kalkulator dan lembar kerja menemukan N dengan sangat cepat. Berikut ini adalah pengaturan kalkulator seperti yang saya tunjukkan. Yang ke-8 yaitu ada anuitas serangkaian pembayaran yang sama pada interval tertentu untuk sejumlah periode tertentu. Biasa atau tertunda anuitas yang pembayaran jadi pada akhir setiap periode. Anuitas ini jatuh tempo pada yang membayarkan terjadi pada awal setiap periode. Kita dapat menemukan nilai masa depan dan masa kini anuitas suku bunga yang ditetapkan dalam kontrak anuitas dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan menggunakan anuitas. Perlu diingat bahwa anuitas harus memiliki pembayaran konstan pada interval tetap untuk sejumlah periode tertentu.
Jika kondisi ini tidak berlaku, maka pembayaran tersebut tidak merupakan anuitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai masa depan anuitas biasa. Nilai masa depan anuitas biasa ini dapat ditemukan menggunakan pendekatan langkah demi langkah atau menggunakan rumus, kalkulator, keuangan, atau lembar kerja. Pendekatan ini mudah, tetapi jika anuitas diperpanjang selama bertahun-tahun, pendekatan ini rumit dan memakan waktu. Nah, ini adalah contoh rumus dari anuitas biasa. Rumus anuitas biasa berisikan PMT, I, dan N. PMT itu ialah payment amount atau besar pembayaran tahunan, I, interest rate atau tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah number of period atau jumlah periode pembayaran. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Di sini itu diketahui payment amount-nya sebesar $100 dan interest rate-nya adalah 5% dan number of period-nya ada 3 tahun. Nah, dari hasil perhitungan dari tabel tersebut, pembayaran tahun pertama dapat ditemukan dengan hasil 110, 25 dan pembayaran kedua ditemukan dengan 105 dan pembayaran ketiga adalah $100. Dan total nilai masa depannya adalah 315.25. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai masa depan anuitas jatuh tempo. Nah, nilai masa depan anuitas jatuh tempo ini beda dengan anuitas biasa. Nilai masa depan anuitas jatuh tempo ini dilakukan di awal periode, sehingga setiap pembayaran mendapat bunga tambahan selama satu periode. Karena pembayaran dilakukan lebih awal dalam anuitas jatuh tempo, dan semua pembayaran mendapat bunga tambahan selama satu periode. Oleh karena itu, nilai masa depan untuk anuitas jatuh tempo selalu lebih besar daripada anuitas biasa dengan parameter yang sama. Untuk anuitas jatuh tempo, kalkulator setel ke begin mode atau mode awal yang menghasilkan nilai masa depan. Nah, itu adalah contoh rumus dari anuitas jatuh tempo. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai sekarang dari anuitas biasa. Nah, nilai sekarang anuitas adalah nilai saat ini dari seluruh pembayaran di masa depan tersebut dengan mempertimbangkan faktor diskonto. Perhitungan dapat dilakukan dan kalkulator finansial dengan memasukkan variabel yang sesuai dengan dan memastikan kalkulator pada mode akhir untuk anuitas biasa. Nah, itu adalah contoh dari rumus anuitas biasa. Di sebelahnya ada contoh soal. Di gambar itu menunjukkan arus kasnya atau cash flow-nya sebesar $100 yang diterima pada akhir setiap periode selama 3 periode dengan tingkat diskon 5%. Setiap pembayaran tersebut kemudian didiskontokan ke nilai sekarangnya masing-masing. Dan yang pertama ada 95/24, yang kedua ada 90/70, yang terakhir ada 86/38. Dan semua itu dijumlahkan yang menghasilkan 272/32. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menemukan pembayaran anuitas periode, dan suku bunga. Menemukan pembayaran anuitas atau PMT, saya akan memberikan contoh. Misalkan kita perlu mengumpulkan $100, $10.000 dan menyediakan 5 tahun dari sekarang. Dan anggaplah
Lebih lanjut bahwa kita memperoleh laba sebesar 6% atas tabungan kita yang saat ini 0. Jadi kita tahu bahwa FV-nya adalah 10.000 dan PF-nya adalah 0 dan N-nya adalah 5 dan I atau YR adalah 6. Nah, di situ menunjukkan ini adalah contoh Excel, rumus Excel. Dan di situ menunjukkan karena penyetoran dilakukan pada akhir tahun, kita dapat mengosongkan type-nya. Dan di situ menunjukkan bahwa setoran tahun sebesar 1773,96. Dan pada anuitas jatuh tempo, karena dilakukan pada awal tahun, di type-nya kita dapat memasukkan 1 untuk type-nya. Dan dari hasil yang sudah kita hitung, kita menemukan hasilnya sebesar 1,167.673,55. Jadi, di sini kita harus menabung 1773,96 per tahun jika kita melakukan penyetoran di akhir setiap tahun. Tetapi kita hanya menabung 1,673,55 jika penyetoran dimulai segera. Dan kita perlu memperhatikan bahwa setoran tahunan yang dilakukan untuk anuitas jatuh tempo juga dapat dihitung sebagai pembayaran anuitas biasa. Nah, di sini saya akan memberikan rumus gimana cara menemukan jumlah periode. Ini adalah contoh rumus jika kita menggunakan Excel. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalkan kita memutuskan untuk melakukan setoran akhir tahun, tapi hanya dapat menabung 1.200 per tahun. Dengan asumsi bahwa kita akan memperoleh penghasilan 6%, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target 10.000? Nah, setelah saya hitung, pada anuitas biasa, saya di situ menghasilkan kita memerlukan waktu selama 6,96 tahun. Sedangkan untuk anuitas jatuh tempo, kita memerlukan waktu 6,63 tahun. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana menemukan tingkat bunga. Ini adalah rumus kalau kita menggunakan Excel. Nah, di situ sudah ada MPR, PMT, PV dan FV dan type dan GUES. Dan hasil yang saya temukan adalah 25,78%. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa suku bunganya adalah 25,78%. Nah, di sini kita harus memperoleh laba sebesar 25,78% untuk mencapai tujuan kita. Satu-satunya cara untuk memperoleh laba yang tinggi adalah dengan cara berinvestasi pada saham yang spekulatif atau pergi ke kasino di Las Vegas. Tentu saja berinvestasi pada saham spekulatif dan berjudi tidak seperti menyimpan uang di bank dengan tingkat laba yang terjamin. Jadi, ada kemungkinan besar jika kita tidak dapat mendapatkan apapun. Selain cara itu, kita dapat mempertimbangkan untuk menabung lebih banyak, menurunkan target 10.000 atau memperpanjang jangka waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perpetuities atau keabadian. Perpetuities ini adalah hanya anuitas dengan masa berlaku yang panjang karena pembayaran yang berlangsung selamanya. Kita tidak dapat menerapkan pendekatan langkah demi langkah. Ini adalah contoh dari rumus perpetuity. Yang PMT adalah pembayaran tetap setiap periode,
per tingkat diskonto. Nah, di situ ada contoh soal. Di gambar menunjukkan PV-nya adalah 2,50 dan diskontonya sebesar 0,10 dan hasilnya sebesar $25, yang artinya nilai saham preferen tersebut adalah 25 jika dividen terus berlangsung tanpa batas waktu. Menentukan future value dari aliran arus kas yang tidak merata. Jika arus kas yang diterima setiap periode memiliki jumlah yang sama, kita bisa menggunakan rumus sederhana untuk menghitung future value. Namun, ketika arus kas yang diterima tidak merata, kita harus menghitung future value secara individual untuk setiap arus kas sebelum menjumlahkannya. Jadi, dari rumus yang diberikan, yaitu future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana setiap future value ini akan ditambahkan setiap periode-periodenya. Berikutnya, menyelesaikan suku bunga dari aliran arus kas yang tidak merata. Menentukan suku bunga untuk arus kas tidak merata lebih kompleks dibandingkan anuitas tetap. IRR adalah metode paling umum yang digunakan untuk mencari tingkat pengembalian investasi. Nah, rumusnya yaitu NPV sama dengan delta CFT dibagi 1 ditambah IRR tutup kurung pangkat T sama dengan 0. Nah, di mana CFT ini merupakan arus kas pada periode ke T, nah T ini merupakan periode waktu, dan IRR merupakan tingkat pengembalian yang dicari. Masuk ke periode penggabungan. Selama ini kita menganggap bunga itu dihitung setahun sekali. Namun dalam kenyataannya banyak banget bank dan lembaga keuangan yang menghitung bunga lebih sering, kayak semisal setiap 6 bulan sekali. Jadi semakin sering bunga dihitung, semakin besar hasil akhirnya. Ini disebabkan karena bunga juga mendapatkan bunga dari periode sebelumnya. Nah, jadi penggabungan setengah tahun ini atau penggabungan 6 bulan sekali dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan gabungan tahunan. Karena bunga yang diterima akan ditambahkan lebih sering ke pokok investasi. Cara menghitung penggabungan setengah tahun bisa dilihat dari rumus yang sudah diberikan. Nah, ada yang namanya pinjaman amortasi. Apa sih pinjaman amortasi? Pinjaman amortasi ini merupakan pinjaman yang dilunasi dalam angsuran yang sama sepanjang jangka waktunya. Pinjaman amortasi yang umum digunakan yaitu seperti hipotek, pinjaman mobil, dan pinjaman pribadi. Metode yang digunakan untuk menghitung pembayaran pada pinjaman amortasi diantaranya ada rumus anuitas dan rumus pembayaran pokok dan bunga. Pinjaman amortasi ini sering digunakan dalam situasi di mana seseorang ingin membeli aset besar, namun dia tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayarnya secara keseluruhan. Maka dari itu, dia menggunakan pinjaman amortasi karena setiap cicilan bulanan terdiri dari bagian pokok dan bunga, maka jumlah bunga yang harus dibayar akan berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga memudahkan pinjaman dalam membayar hutangnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.